Baik, kita lanjutkan. Jadi kita lihat di sini pada sumbu X atau I ya, kita punya mg sin theta minus mu kn sama dengan m kali A. Dan pada arah sumbu X, arah J, itu adalah kita ada n sama dengan mg cos theta. Kita gunakan n ya, kita samakan. Maka kita bisa mendapatkan persamaan yang di bawahnya ini. Bentar ya, ini saya ganti jadi laser ya. Oke, kita punya persamaan ini mg sin theta dikurangi mu k mg cos theta sama dengan m kali A. Atau percepatannya adalah A dibagi G sama dengan sin theta dikurangi mu k cos theta. Nah, di sini kita akan coba membuat program di mana kita dapat menghitung percepatan suatu benda saat menuruni bidang miring jika diketahui sudut kemiringan dari bidang miring tersebut dan koefisien gesek kinetiknya. Baik, kita kembali lagi ke programnya, dev C++ nya. Oke. Nah, ini sudah contekan. Oke. Nah, kita buka, kita mulai include IO stream. Kemudian kita tambahkan include CMAT di sini. Include CMAT using namespace std. Dan kita buat fungsi utamanya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita perlu memasukkan nama sebuah variabel ya, yang berupa kemiringan dan koefisien gesek kinetis. Jadi kita definisikan di sini adalah sebuah tipe data float untuk sudut dan mu k. Terlebih dahulu ya. Kemudian user di sini kita kasih judul biar bisa tahu ini adalah program mencari percepatan benda pada bidang miring. Oke. Nah, kemudian di sini user harus menginput adalah sudut ya. Masukkan sudut bidang miringnya dalam satuan derajat. Artinya di sini kita akan punya Sin-nya adalah sudut. Kemudian Cout nilai koefisien gesek kinetik ya, atau mu k ya. Dia bintang backslash 346 k ya. Ini berapa? Sin mu k besar. Oke. Di sini sudah ya, kita minta user untuk memasukkan. Berarti tugas selanjutnya adalah kita perlu mengkonversi nilai sudut menjadi nilai dalam radian. Karena biasanya user itu menginputnya tahunya dalam derajat ya. Oke, seperti yang sudah saya ingatkan bahwa kalau kita punya sudut dalam derajat, kita perlu mengkalikan dengan pi dibagi 180. Karena perlu diingat bahwa 2 pi radian itu adalah 360 derajat. Sehingga pi radian itu sama dengan 180. Sehingga konversinya adalah derajat dikali pi dibagi 180. Oke, di sini kita konversi ya. Konversi
dari ke radian ya, konversi ke radian. Artinya sudut ini akan sama dengan sudut dikali M underscore P dibagi 180. Kemudian nilai A ya, nilai A nya tadi adalah sama dengan sin ya, sin sudut dikurangi mu K dikalikan dengan cos sudut ya, dibagi dengan nilai G. Nah, di sini kita belum mendeklarasi nilai A ya. Nilai A ini harus nilainya sama dengan float ya, tipe datanya. Sedangkan G juga adalah sebuah konstanta. Definisikan konstanta bertipe data float, namanya G, dengan nilai adalah 9,8. Oke, di sini ya, sampai sini sudah selesai. Kemudian kita perlu memasukkan, nah di sini adalah tampilannya ya. Cout percepatan benda adalah A ya, dalam satuan meter per second kuadrat ya. Baru di sini adalah return 0. Oke, kita coba save as terlebih dahulu. Misalnya namanya adalah 85. Oke, kita lalu execute, compile, and run. Oke, ini programnya. Misalnya sudutnya adalah 30 derajat ya. Kemudian koefisien gesek kinetiknya adalah 0,4. Nah, ini adalah nilai dari percepatan benda. Nah, kayaknya ada yang salah ya. Oh ya, mestinya bukan dibagi G ya, tapi adalah dikalikan dengan G ya. Nah, hit compile and run. Di sini kalau misalnya sudutnya adalah tadi 30, kemudian koefisien geseknya adalah 0,3 misalnya. Nah, dia percepatannya adalah seperti ini ya, 2,35389 meter per second kuadrat. Nah, di sini saya mengingatkan kembali. Jadi, kalau pada pertemuan sebelumnya saya meminta Anda untuk mendeklarasikan sebuah konstanta dengan nama Pi ya, yang nilainya 3,14 sekian-sekian. Nah, dengan menggunakan header CMath ini, kita tinggal memanggil saja konstanta tersebut dengan menggunakan M underscore P. Dan jangan lupa, fungsi trigonometri ini harus inputnya adalah dalam radian, bukan dalam derajat. Sehingga Anda perlu melakukan konversi. Caranya adalah derajat dikali dengan Pi. Berarti kalau dalam C++ dikali dengan M underscore Pi dibagi 180. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya akan buat source file baru ya. Saya copy saja input IO streamnya di sini. Kemudian using namespace std int main dan return 0. Karena pada kasus berikutnya, ini kan sudah kita pecahkan ya, kita akan coba membuat semacam tabel perkalian ya. Ini kelihatannya rumit ya, susah, tapi sebenarnya ini sangat simpel ya. Jadi tabel ini dapat kita buat dengan menggunakan struktur for bersarang. Ini saya bahas karena setelah Anda menyaksikan video ini, jadi ini video yang part kedua ya, karena part pertama tadi terputus, Anda akan mengerjakan
project, mirip-mirip lah, membuat tabel juga. Tapi nanti lihat saja tabel apa yang Anda buat. Nah, ini sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabel seperti ini. Baik. Jadi pertama kita bikin dulu di sini ya, adalah judulnya ya. Cout. Ini adalah kita kasih tab 2 kali ya. Tabel perkalian. Dan kita kasih backslash n 2 kali. Nah, baru kita kasih cout. Di sini adalah tampilannya aja. Nah, ini semacam ini garis ya. Backslash n. Ini untuk membuat garis yang pertama ya, yang atas. Kemudian sini kita tulis saja X ya. X. Nah, 1 2. Nah, baru kita buat yang ini X-nya ini ya. X ini. Baru kita buat yang ini ya. 1 2 3 4 5 sampai 10 ini. Nah, caranya adalah for di sini kita sebaiknya I sama dengan 1 ya. Jadi kita perlu di sini adalah deklarasi variabel I dan J yang akan kita pakai. I kurang dari sama dengan 10 titik koma I plus plus. Oke, di sini kita akan cout saja, cukup cout. Coutnya adalah nilai I ya. Kemudian kita kasih space. Oke, kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, ini adalah tampilannya ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ada tabel perkaliannya, kemudian ada angkanya. Ini masih yang paling atas. Selanjutnya kita perlu mengisi ya. Mengisi dengan nilai ini ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita perlu membuat suatu for bersarang ya. For bersarangnya itu artinya adalah akan ada for yang di luar ini untuk membuat angka yang ini ya, 1 sampai 10 yang ini. Yang paling kiri ini adalah for yang di luar, sedangkan for yang di dalam dia akan membuat perkalian yang di sini. Ini mudah. Kita for lagi ya. Kita I sama dengan 1. I sama dengan 1. Kemudian titik koma I kurang dari sama dengan 10. Kita increment I plus plus. Kemudian tanda kurung kurawat. Nah, di sini Anda perlu menampilkan nilai I yang ada di sebelah kiri ya. I dulu, I yang ini dulu. Anda perlu menampilkan. Sehingga Anda perlu cout. Di sini adalah I ya. Kemudian Anda kasih spasi di sini. Setelah itu baru Anda buat for yang keduanya, yang dalamnya, yaitu J 1 sampai J kurang dari sama dengan 10 J plus plus. Oke, nah sini baru kita lakukan operasi perkaliannya ya. Seperti cout adalah J dikalikan dengan I. Kemudian kita kasih spasi di sini. Nah, setelah ini selesai satu baris, maka kita perlu ganti baris ya. Maka kita perlu ada cout and line. Oke. Nah, ini kita coba copy dulu ya yang ini. Kita copy ke sini ya. Nah. Copy ke sini biar tampilannya lebih baik ya. Enak dilihat. Ini baru ada yang ini. Oke, kita lihat tampilan seperti apa. Oke, tampilannya sudah lebih baik ya.
tapi tampilan sudah benar ya, tapi agak tidak indah ya, karena tidak rapih ya. Nah, oleh karena itu saya menggunakan ya namanya adalah include iomanip untuk melakukan input output manipulator. Ini saya hapus ya karena ternyata jadi kelebihan. Nah, ini kita atur panjangnya. Panjang si bilangan itu adalah 3 digit ya. Sehingga kita perlu memasukkan ini adalah set W ya. Sini ya. Set W set W 3 digit. Maaf, ini. Artinya dia akan menjadi 3 digit. Sedangkan yang di sebelah atasnya, yang di sebelah sampingnya, sebelah kiri, dia cukup 2 digit saja ya. Set W 2 ya. Oke, kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya sudah menjadi lebih baik ya. Tinggal kurang yang atas saja. Ke yang atas kira-kira ini kita kasih lagi set W juga, dia 3 ya. Nah, kemudian ini mungkin tambahkan saja 3 ya. 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3. Oke, kita lihat lagi tampilannya seperti apa sekarang. Oke, ada yang oh, ini salah ya. Nah, mestinya seperti ini. Nah. Oke, dia sudah lebih baik. Cuman ternyata agak geser ke kanan ya. Berarti dia kebanyakan kayaknya tampilnya, spasinya. Sini. Oke, kita execute, compile, and run lagi. Nah, sekarang tampilannya sudah sangat rapi ya. Nah, ini sudah rapi. Artinya program yang kita buat ini sudah selesai. Ya, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ini total video kurang lebih 1 jam 10 menitan ya, tidak nyampe 1 jam 15 menit. Jadi harapannya adalah Anda mempelajari video ini, kemudian setelah itu Anda coba kerjakan tugasnya. Tugasnya sampai kurang lebih jam 10.50 ya. Insya Allah cukup waktunya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga bahwa minggu depan kita ada UTS. Apa itu UTS? UTS adalah ujian tidak serius. Oke, sampai jumpa di UTS. Belajar yang rajin.